Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Di sini anak-anak Ustaz, untuk pembelajaran kita selanjutnya kita terlebih dahulu akan membaca poin-poin yang disebutkan oleh penulis. Dan untuk dalilnya kita membacanya itu belakangan saja. Ya, jadi kita membacakan apa yang disebutkan oleh penulis dan itu beliau ambil dari kandungan yang terdapat di dalam dalil. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu halaman yang ke-170, yaitu man yatawalla al-ghusla atau al-ghusla, yaitu ya judulnya orang yang berhak memandikan mayat. Man yatawalla al-ghusla, ya, orang yang berhak memandikan mayat. Ya, itu judulnya. Ya, kemudian kita baca yatawalla ghuslul mayyiti. Sudah dapat anak-anak Ustaz? Ya, dibarisi. Yatawalla ghuslul mayyiti man kana a'rafu bi sunnatil ghusli. La siyama, ya, man kana a'rafu bi sunnatil ghusli la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Li'anna alladhina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi. Nah, jadi poin-poin yang seperti ini saja yang kita baca dan kita artikan. Nah, kemudian kan selanjutnya ini dalil. Nah, dalilnya ini kita akan sebutkan nanti belakangan saja. Kita akan ulangi kembali. Ya, kita ulangi lagi pembahasan, hanya sekedar kita membacakan dalil. Ya, kita artikan yatawalla yang berhak, yatawalla yang berhak ghuslul mayyiti, kita artikan yang berhak memandikan mayat, ya, yatawalla ghuslul mayyiti yang berhak memandikan mayat adalah mangkana orang yang a'rafu lebih mengenal, lebih mengetahui bisunnatil ghusli, dengan sunnah memandikan mayat. Orang yang berhak untuk memandikan mayat adalah orang yang lebih mengenal, lebih mengetahui perkara sunnah apa? Memandikan mayat.
La siyama, terutama idza kana, apabila dia min ahlihi, dari kalangan keluarganya. Idza kana min ahlihi, jika ia dari kalangan keluarganya. Wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya, ya, sanak kerabatnya. Li'anna, karena alladzina tawallau, yang mengambil alih ghaslahu sallallahu alaihi wasallam, pemandian jenazah Nabi, ghaslahu, pemandian jenazah Nabi, kanu min ahlihi, adalah dari keluarganya. Ini bisa dipahami anak-anak Ustaz. Jadi orang yang berhak untuk memandikan mayat adalah orang yang lebih tahu tentang memandikan mayat secara sunnah. Terutama yang lebih diutamakan itu adalah dari keluarganya. Ya, dari keluarganya. Ya, jika dia mengenal sunnah, maka dia yang lebih berhak untuk memandikan mayat, bukan tukang Bilal, bukan Bilal jenazah, tapi keluarganya. Ya, jika dia lebih mengetahui perkara sunnah, maksudnya memandikan mayat itu secara sunnah, ya, bukan memandikan mayat yang bukan sesuai sunnah. Yang banyak sekarang ini adalah memandikan mayat itu bukan secara sunnah. Banyak perkara-perkara bid'ahnya. Ini mereka belum kenal sunnah. Kadang itu berlebih-lebihan ketika memandikan mayat itu, untuk mengapakan kukunya aja pakai untuk korek kuping, itu kan ada kan. Nah, itu di gini kan, nggak gitu-gitu kali, ya kan. Ya secara sunnah. Kemudian selanjutnya, ya sebagaimana yang sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang bagaimana memandikan mayat, bahwa memandikan mayat itu yang pertama sekali adalah sesuai sunnah, yaitu dengan mewudukkannya, ya, mewudukkan mayat. Nah, khusus untuk untuk mulut dan ini nggak perlu dimasukkan kali, hanya sekedar saja, ya. Jangan airnya ini dibuka kemudian dipaksakan dimasukkan air, nggak begitu, hanya sekedar ini saja, ya. Ada air kemudian sekedar ini saja. Seperti halnya kita wudhu, ya, sebelah kanan yang terlebih dahulu. Ya, sebagaimana ini pembahasan kita yang sebelumnya, yang mana memandikannya itu disebutkan sampai dengan 3 basuhan, 5 basuhan, atau lebih pun boleh jika kita menganggapnya, ya, memandang itu adalah perkara yang hal yang perlu, ya, dengan air dan kemudian dicampur dengan daun bidara. Jadi kalaupun, ya, daun bidara itu kan wangi. Nah, kalau sekiranya dengan sabun, ya tidak mengapa, iya kan? Ya, artinya seperti halnya mandi kita. Namun kalau ada situ daun bidara, ya, kemudian terakhir hendaknya basuhan yang terakhir itu hendaknya dicampur dengan dengan air yang dicampur dengan kapur, ya, kapur barus. Nah, ya. Itu jadi simpel sebetulnya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, simpel untuk memandikan mayat, nggak susah. Itu yang sesuai sunnah. Payah enggak kan? Nah, ya, paling cuman bagaimana nanti metodenya saja untuk membalikkannya, ya kan? Ya kan? Itu kan
untuk lebih apanya itu melihat dari keadaan kita lah, kebiasaan kita bagaimana, ya kan? Caranya itu kan diserahkan kepada kita, mana yang lebih mudah. Kalau ada tempat untuk memandikan mayat itu misalkan, ya tempat apa ya, tinggal dibalikkan begitu aja, lebih mudah lagi, ya kan? Lebih mudah lagi. Jadi simpel sebetulnya, sesuai sunnah. Dan yang berhak untuk memandikan mayat adalah orang yang lebih mengenal sunnah. Dan dikhususkan yang lebih diutamakan itu adalah dari keluarganya. Makanya ini perlu kita tahu, ya misalkan kadang orang tua kita atau apa, maka kita yang lebih berhak kalau kita lebih mengetahui tentang ini. Tapi kalau nggak tahu ya ya kan, bagaimana yang sesuai sunnah ya. Tapi kan simpel tadi kan, yang diajarkan oleh Nabi kan simpel, ya kan, nggak sulit-sulit kali, ya kan. Nah itu ya, bisa dipahami ya anak-anak Ustaz. Kemudian kita masuk, lompat kepada tambihun, ya dalilnya dilewatkan. Tambihun la yusra'u, dapat anak-anak Ustaz? Iya, dalil-dalilnya dilewatkan. Itu setelah itu kan dalil-dalil itu. Ya. Apa? Tambihun la yusra'u ghaslus syahidi. Ya, tambihun la yusra'u ghaslus syahidi qatilul ma'rakati. Tambihun la yusra'u ghaslus syahidi qatilul ma'rakati. Ya, tambihun catatan. Tambihun catatan artinya catatan. Ya, tambihun catatan di sini, la yusra'u, tidak disyariatkan, ghaslus syahidi, memandikan ya orang yang mati syahid. As-syahid, memandikan orang yang mati syahid. Qatilu, jadi yang orang yang mati syahid itu dirinci lagi, karena yang mati syahid itu kan banyak. Yang sakit meninggal dunia karena apa? Sakit paru-paru, TBC, itu syahid, tapi tetap dimandikan. Ya, termasuk juga macam COVID ini. COVID ini kan yang diserang apa? Bagian apa? Bagian paru-paru. Jadi masuk ke bagian apa? Da'usallah, paru-paru. Jadi orang yang meninggal dunia karena COVID termasuk syahid. Nah, ya, tapi tetap dimandikan dia, syahidnya dimandikan. Yang tidak dimandikan itu qatilul ma'rakati, qatilu, yang terbunuh di medan peperangan. Itu dia, qatilu, ini dia ya. Tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid, yaitu yang mati terbunuh di medan peperangan. Tapi kalau yang syahid yang lainnya seperti meninggal karena melahirkan, ya itu syahid juga. Ya, meninggal karena tenggelam, syahid. Ya, meninggal karena terkena reruntuhan, gempa bumi di dalam rumah kena reruntuhan, meninggal, ini syahid. Apa? Kebakaran, ya memang tidak disebutkan di dalam hadis, akan tetapi umumnya bisa dikiaskan orang yang mati syahid ini adalah matinya agak kurang apa? Kurang wajar, maksudnya nggak biasanya. Nah, ya mudah-mudahan juga lah. Ya, termasuk itu juga, ya kan? Karena bisa kalau dikiaskan dengan terkena reruntuhan, itu kan nggak wajar, ya kan? Tenggelam, ya kan? Agak memilukan, ya kan? Ya, bisa diapakan? Itu juga mudah-mudahan.
Kok bunuh diri? Ya itu dosa besar. Iya kan? Tapi yang jelas yang disebutkan oleh Nabi yang mati syahid itu yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut juga termasuk itu, sakit perut, mati karena paru-paru, ya TBC masuk juga, ya macam corona ini juga, ya kemudian kanker, meninggal karena ya penyakit kanker, ya itu syahid juga. Tapi ketika meninggal dia dimandikan. Yang tidak dimandikan adalah orang yang mati syahid dan terbunuh di medan peperangan. Apa itu? Kalau misalnya tabrakan ya? Enggak usah dibanding, peperangan berdarah-darah. Iya, nggak usah dimandikan. Iya, enggak. Dan boleh dianjurkan juga disolatkan. Tapi kalau nggak disolatkan pun tidak mengapa, tidak wajib menyolatkan orang yang mati syahid. Tapi kalau disolatkan tidak mengapa, dianjurkan. Tapi di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menyolatkan orang yang mati syahid. Kenapa? Orang yang mati syahid nggak mandi, dia nggak dimandikan. Jadi syarat untuk supaya dia sholat terangkat hadas sama dia harus mandi menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang yang mati syahid itu nggak boleh disolatkan. Tapi nanti kita jumpa dibaca di dalam dalil bahwa Nabi SAW menyolatkan siapa? Hamzah. Hamzah kan mati syahid, nggak dimandikan. Tapi Nabi menyolatkan. Nah, di sini kita ikut dalil atau ikut mazhab Syafi'i? Ikut dalil. Jadi kalau kita kan sekarang ini kan ikut mazhab Syafi'i, jadi kita berpegang kepada mazhab. Tapi rupanya jumpa kepada dalil yang menyelisihi mazhab kita, kita wajib ikut kepada dalil. Ya, begitu dia beragama itu harus begitu. Karena nanti kelak pada hari kiamat Allah akan tanyakan kepada kita apa? Yaitu kenapa engkau tidak ikut Nabi Muhammad? Kita nggak akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Kenapa engkau tidak ikut Imam Syafi'i? Nggak ditanya Allah. Kenapa engkau tidak ikut Imam Ahmad bin Hanbal? Kenapa engkau tidak ikut Imam Abu Hanifah? Kenapa engkau tidak ikut Imam Malik? Ini nggak akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya oleh Allah apa? Kenapa engkau tidak ikut Nabi Muhammad SAW? Nah, zaman sekarang ini zaman yang mudah bagi kita untuk mengetahui hadis. Terlebih lagi kita bisa tahu mana hadis yang lemah, mana hadis yang sahih. Nah, ini kan banyak para ulama yang meneliti, menyeleksi, ya, meneliti mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah dan hadis yang palsu yang kita tidak boleh menisbatkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bisa dipahami ya, anak Ustaz ya. Kemudian kita masuk ke halaman 171. Jadi ini hal yang wajib bagi orang yang hadir dan keluarga kepada mayit, yang wajib kita lakukan untuk mayit. Yang pertama adalah memandikannya. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, bagaimana cara memandikannya, kemudian siapa yang berhak untuk memandikannya. Itu orang yang lebih mengenal sunnah. Namun untuk orang yang mati syahid itu tidak disyariatkan untuk kita mandikan. Jangan sok-sok pintar kita. Oh, itu orang yang mati syahid, wah udah mandikan saja. Ini jahil ini. Enggak tahu apa? Enggak tahu sunnah. Karena itu darah-darahnya kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi untuk orang yang mati syahid. Ini saksinya bahwasanya aku adalah orang yang mati syahid. Meskipun nanti walaupun orang yang nifas yang meninggal dunia karena melahirkan dan juga meninggal dunia karena di waktu nifas dia, ya karena melahirkan anak, itu kan tetap dimandikan ya. Tapi dia akan berhujah di hadapan Allah bahwasanya dia meninggal karena syahid, itu darahnya itu darah karena melahirkannya itu. Tapi dia tetap dimandikan, ya, tetap dimandikan. Dibegal termasuk juga syahid. Karena orang yang meninggal dunia karena membela diri sendiri dan juga membela keluarganya, membela hartanya juga, dia ada harta, begal, dia pertahankan hartanya, kemudian meninggal dunia karena dibunuh oleh begal, syahid. Ya, akan tetapi di sini ya tetap juga dimandikan, walaupun kadang-kadang terbunuh. Makanya di sini ada caranya juga ya kan, ya.
Jadi ini khusus untuk orang yang mati syahid di dalam peperangan saja ya. Nah kemudian ya halaman 171, tsaniyan yang kedua al-kafanu. Dapat dibarisi terlebih dahulu. Tsaniyan yang kedua adalah al-kafanu wa wujubuhu ma'khudun min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi haditsil muhrimi alladhi waqasathu naqatuhu igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Lanjutkan. Wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyiti walau lam yukhlif ghairahu. Ya, lanjutkan yang bawahnya, lompati dalilnya. Wal wajibu minal kafani thawbun yasturu jami'al badani fa in lam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badani ghatta ra'sahu wa ja'ala ala rijlaihi minal idkhiri. Ya, kita artikan. Tsaniyan yang kedua adalah al-kafan, mengkafani. Ya, yang kedua adalah mengkafani. Wa wujubuhu, wajib mengkafani mayat, ma'khudun, diambil, min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, wajib mengkafani mayat diambil dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis orang yang berihram, fi haditsil muhrim, pada hadis orang yang berihram yang meninggal, alladzi waqasathu naqatahu,
yang meninggal karena terlempar dari untanya, ya, yang terlempar dari untanya. Itu hadisnya adalah apa? Mandikanlah ia, ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Mandikan ia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu, dan kafanilah ia fi thawbaini, dengan dua kain, dengan dua kain pakaian, ya, dengan dua kain. Ya, dengan dua kain, itu dua potong pakaiannya. Dua potong pakaiannya. Ya, kemudian wal kafanu, dan kafan, atau samanuhu, atau nilainya. Maksud nilai di sini adalah apa? Nilai rupiahnya. Jadi belum ada kafan, jadi rupiah yang dia gunakan, uang yang dia gunakan untuk membeli kafan, itu samanuhu maksudnya. Uang. Dan uang untuk membeli kafannya itu, atau nilainya diambil min malil mayyiti, dari harta mayat. Ya, dari harta mayat. Ya, kain kafan itu, ya, kita beli, kita ambil dari apa? Harta, ya, mayat. Walau meskipun lam yukhlif, ia tidak mewariskan ya ghairahu, ya, selainnya. Maksudnya selainnya itu kecuali cuman yang ada sama dia, harta itu cuman, ya, harta yang senilai kain kafan. Berapa kain kafan sekarang ini? Sekitar 600.000 ya, kalau beli sama apa? Ya, sekitar gitulah. Jadi kalau sekiranya kain kafan itu harganya, kalau kita beli sama yang sudah jadi, itu sekitar 800.000 atau 600.000. Cuman itu dia harta dia miliki, ya udah nggak mengapa untuk kain kafan, ya hanya untuk membelikan kain kafan. Jadi nggak ada mewariskan untuk anaknya, nggak ada lagi. Meskipun tidak ada lagi ya untuk diwariskan untuk anak-anaknya, istrinya, nggak ada. Cuman untuk membeli kain kafan. Jadi dibelikan untuk kain kafan dulu, ya, jangan untuk apa? Udah itu warisan, ya kan, gitu, enggak. Jadi dibelikan untuk kain kafan. Ya, itu dia. Ya, kemudian lanjutkan, wal wajibu, dan wajib minal kafani, kain kafan itu, saubun, berupa kain, yasturu, yang dapat menutupi,
yang dapat menutupi, yasturu, jami'al badani, seluruh badan mayat. Nah, jadi kain kafan itu adalah wajib, adalah kain yang bisa menutupi seluruh badan mayit, semuanya, dari kepala sampai apa? Sampai kaki. Fa in lam yujad, maka jika tidak ada illa, melainkan, thawbun qasirun, kain yang pendek. Jadi tidak ada, tidak ada kecuali hanya kain yang pendek. La yakfi, yang tidak cukup, li jami'il badani, untuk menutupi seluruh badan, li jami'i, untuk menutupi seluruh badan, ghatta ra'sahu, maka hendaklah ia menutup kepalanya. Menutup apa? Kepalanya. Apa? Maka hendaknya ia menutup kepalanya. Ghatta ra'sahu wa ja'ala ala, dan menutup rijlaihi, kedua kakinya, minal idkhiri, dengan idkhir. Idkhir itu adalah apa? Tumbuh-tumbuhan yang harum, yang punya apa? Agak wangi, itu idkhir, tumbuhan yang daun, yaitu daun-daunan yang harum. Nah, kalau di sini mungkin apalah daun, daun yang bisa menutupi apa? Bagian kakinya, dan diusahakan agak apa? Agak wangi. Mungkin kalaupun pandan agak apa namanya memang kan pendek-pendek apa namanya? Disusun lah supaya kalaupun nggak ada, misalkan apa, pakai daun apa? Daun pepaya, kan? Ada lagi, kan? Nggak mengapa ditutup, yang penting dia tertutup. Tapi bagian kepalanya ini harus ditutup, kepalanya itu dengan kain. Nah, kalau nggak, artinya karena nggak cukup ini, kainnya nggak cukup, ya udah yang bagian bawahnya ini ditutup dengan daun, itu nggak masalah. Memang dia miskin, nggak ada untuk apa. Kalau memang terjadi seperti ini, tidak mengapa. Dan ini terjadi di zaman Nabi, yaitu Mus'ab bin Umair, ketika dia mati syahid, terbunuh, nggak ada kain kafan. Tidak ada kain kafan, dia pun miskin, kan, kain kafan untuk menutupi dia. Boleh kita beli? Apa? Bagus lah, berpahala. Kalau kita membelikan untuknya, berpahala lah. Itu satu kebaikan untuknya. Memang dia miskin. Lagi pula pun memang keluarganya nggak mau mengemis. Memang kalau sekiranya terjadi yang seperti ini, tidak mengapa. Kan bisa aja terjadi memang kita miskin, nggak ada. Adapun kain itu kan nggak mesti kain kafan itu, kain apa saja. Kalau putih itu kan hukumnya mustahab, nggak wajib. Mau warna apa aja, rupanya kain kita sobek, kan, kain misalkan kan ada jari itu, kan, kita apakan, rupanya jari cuma sedikit, kan, nggak bisa menutupi, udah tutup bagian apa? Atasnya, yang bawah nggak ada lagi, udah pakai daun, diusahakan yang agak wangi. Memang nggak dapat juga, udah pakai daun-daun apa? Daun pepaya, daun pisang, daun pepaya, kan. Ada lagi daunan yang apa bisa menutupi kepalanya. Jadi nggak sulit, agama ini nggak sulit, mudah, kan? Mudah. Itu dia, Nah, kemudian kita lanjutkan, ke bahasa Arabnya. Wa yustahabbu, bawahnya. Setelah antum barisi tadi kan ada yang bawahnya. Wa yustahabbu,
halaman 171. Dapat wa yustahabbu fil kafani umurun. Yang pertama al-bayadu. Thaniyan, yang kedua, masuk ya dalilnya dilewatkan terlebih dahulu. Yang kedua, thaniyan kaunuhu thalathatu athwabin. Kaunuhu thalathatu athwabin. Kaunuhu thalathatu athwabin. Thalithan, yang ketiga, an yakuna ahaduha thawba hibaratin idza tayassara. Ya, dah kita artikan. Wa yustahabbu, dianjurkan, fil kafani, kafan itu umurun, dengan beberapa perkara. Di sini ada 3 perkara anjurannya untuk kain kafan. Ya, anjuran kain kafan itu sesuai sunnah, mustahab. Yang pertama al-bayadu. Apa artinya al-bayadu? Abyad. Apa artinya abyad? Putih. Al-bayadu, putih. Jadi kain kafannya itu adalah putih. Itu anjuran. Jadi kalau nggak ada kain putih, ya pakai baju-baju dia kain-kain yang apa? Ya, misalkan biasanya jarik ya, pakai jarik ya kan? Nggak mengapa. Ada itu, cuman itu dia. Ini anjuran, tidak wajib. Jangan ada yang pakai itu misalkan apa? Wah, nggak boleh ini. Nggak, kalau memang itu nggak boleh karena anjuran, sifatnya anjuran. Putih. Yang kedua, kaunuhu thalathatu athwabin. Keadaan kain kafan itu thalathatu athwabin. Ya. 3 kain, maksudnya 3 lipatan. 3 kali lipatan, ya. 3 kali lipatan. Ya, jadi ini baik laki-laki maupun perempuan, 3 kali lipatan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Memang di dalam mazhab Syafi'i untuk wanita ya dikhususkan. Mereka menyebutkan di dalam mazhab Syafi'i itu dengan 5 lipatan. Iya, akan tetapi dalil tidak ada menyebutkan 5 lipatan. Hanya saja mungkin di dalam mazhab Syafi'i untuk apa? Mengkhawatirkan nampak apa? Bayang-bayang dari apa? Kelihatan aurat wanita. Insyaallah mungkin dengan 3 lipatan insyaallah sudah tidak kelihatan apa? Auratnya. Sudah cukup. Karena nanti dikhawatirkan nanti kita berlebih-lebihan. Kita juga tidak boleh berlebih-lebihan juga. Hingga sampai kain kafan pun. Jadi cukup 3 lipatan. Hanya saja memang di masyarakat kita yang berkembang kan mazhab Syafi'i. Ya, jadi umumnya itu 5 lipatan. Tapi kalau kita ingin mengamalkan sunnah, ya untuk wanita juga 3 lipatan. Ya, itu. Ini anjuran. 3 lipatan itu apa? Anjuran. Kalau sekiranya 1, ya, misalkan itu nggak terbayang memang bisa apa, iya kan? Tidak mengapa. Sudah apa? Ya seperti kita ini kan,
pakaian kita kan nggak nampak ya kan, artinya cuma satu aja ya kan, memang tertutup, misalkan nggak sampai membayang aurat kita, ya artinya tidak mengapa. Hanya saja ini tiga, ya, tiga ini adalah merupakan apa? Anjuran, ya, anjuran. Kemudian yang ketiga adalah an yakuna ahaduha thawba hibaratin. Hendaklah salah satu kainnya, thawbu hibarah, menggunakan kain hibarah. Kain hibarah itu adalah kain yang bergaris. Apa? Kain yang bergaris. Ini jarang ya. Tapi ini mustahab, dianjurkan. Idza tayassara, jika memungkinkan. Ini dianjurkan. Ya, hendaknya salah satu kain adalah kain apa? Hibarah, yaitu kain yang bergaris. Idza tayassara, jika memungkinkan. Ya, sudah habis waktu kita, anak-anak Ustaz. Ya, insyaallah nanti ke depan kita akan lanjutkan. Kita masuk kepada tentang menyolatkan jenazah. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.